Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ihsan, kelas 12 RPL 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan proyek aplikasi to-do list berbasis web menggunakan React.js. Langkah pertama dapat kita lakukan adalah kita akan melakukan penginstalan dengan menuliskan perintah npx create react app jika kalian ingin menggunakan React JRA. Jika kalian ingin menggunakan template file, kita akan lakukan perintah npm create file at latest. Karena di sini saya akan menggunakan template file, jadi saya akan menjalankan. Di sini kita akan mengisi project name kita. Saya akan mengisi dengan nama to-do apps. Di sini kan bisa pilih menggunakan template React, dan di sini saya akan menggunakan JavaScript. Setelah itu kalian pindah direktori kalian. Setelah itu kita lakukan npm install untuk menginstal package-package yang diperlukan. Setelah proses instalasi selesai, kita akan masuk ke kode editor dengan menjalankan perintah kode titik. Di sini bisa kita lihat direktori, src. Setelah itu kita lihat di bagian JSX dan app.jsx. Bisa kalian edit di bagian sini. Kita hapus bagian komponen di dalamnya, lalu kita buat div dengan class name apps. Kita hapus saja. Di sini ada state, juga import yang tidak digunakan. Sini saya akan mulai membuat project dengan membuat folder komponen. Pertama, kita akan buat file dengan nama todoform.jsx. Setelah itu kita jalankan perintah rafce, dan kalian dapat menggunakan ekstensi dari React Redux Snippet. Setelah itu komponen tercipta dengan nama todoform. Di dalamnya terdapat div, kita hapus dan kita ganti dengan form, dan di dalamnya kita masukkan input type text. Kita beri on change di dalamnya dengan event dan value. Di sini kita bisa beri placeholder, lalu button dengan type submit. Di form kita masukkan on submit. Kita buat function handle submit, lalu kita buat variabel dengan state di dalamnya, berdasarkan dua parameter value dan set value. Lalu kita deklarasikan useState import dari React, dan di dalamnya kita masukkan string kosong. Kita buat function handle submit. Di dalamnya kita menggunakan satu parameter berupa event. Lalu pertama kita masukkan event ke prevent default. Condition, jika value bernilai true, maka kita akan lakukan add to do dengan parameter value. Setelah itu kita set value kembali ke array atau string kosong. Di sini di onChange kita tambahkan set value dan parameter value, juga di value kita menggunakan parameter value. Setelah itu kita akan mengirim props bernama add to do.
komponen to do form sudah jadi. Setelah itu kita akan membuat komponen baru bernama edit to do form. Pada komponen edit form kita akan membuat komponen bernama edit form. Kita bisa copy dari to do form, lalu kita pastekan saja. Setelah itu di dalam state, sebelumnya kita tambahkan dulu props edit to do dan task. Lalu di state nya kita tambahkan task.task. Di sini kita ganti edit to do sesuai dengan props yang dikirimkan. Kita hapus juga set value. Selanjutnya kita akan membuat file bernama item.csx. Lalu kita buat komponen dalamnya dengan div class name to do. Kita akan buat paragraf dalamnya, lalu kita akan buat komponen icons. Kita juga akan melakukan instalasi font awesome. Sebelumnya kita kirimkan props berupa task, edit to do, delete to do, dan toggle complete. Kita langsung saja masuk ke website font awesome. Di sini kita pilih start for free dan react. Kita bisa install. Yang pertama kita salin, lalu buka terminal, kita paste dalamnya. Setelah itu di bagian configure access kita pilih yang free, lalu kita paste ketiganya. Setelah instalasi selesai, kita akan panggil komponen font awesome icon. Sebelumnya kita akan memberikan parameter berupa icon. Di sini saya akan menggunakan icon dengan nama fa pen to square untuk edit toggle-nya. Lalu kita beri class name dengan nama edit icon, lalu kita buat lagi satu untuk delete-nya. Di bagian paragraf kita akan menggunakan class name dengan template literal. Kita kasih beri kurung kerawal, lalu backtick. Kita akan panggil variabel itu. Jika variabel task complete bernilai true, kita akan menggunakan class name complete, dan jika bernilai false kita akan menggunakan null saja. Di dalam tag P kita masukkan task.task agar tugas dari to do list tersebut dapat ditampilkan. Kita akan berikan on click berupa function dari toggle complete, referensi dari task ID. Kita salin saja untuk class name edit icon. Kita akan beri function edit to do berdasarkan task ID. Setelah itu untuk delete-nya kita akan berikan delete to do. Selanjutnya kita akan buat file bernama to do wrapper. Di dalamnya kita buat komponen bernama to do wrapper. Kita hapus saja div dalamnya, lalu kita buat komponen, kita beri class name bernama to do wrapper. Kita buat variabel state bernilai to do's dan set to do's. Setelah itu kita deklarasikan state, diimport dari React, diberikan nilai array kosong. Kita buat function untuk menangani update dari local storage.
dalamnya kita berikan parameter berupa new to do. Pertama kita akan set state-nya berdasarkan parameter new to do. Setelah itu kita akan set item ke local storage-nya dengan key bernama to do. Lalu kita parsing JSON stringify berdasarkan parameter new to do. Setelah itu kita akan buat life cycle dengan dua parameter di dalamnya. Yang pertama berupa function, lalu dependensi array kosong. Setelah itu kita buat variabel get kudus JSON, kita parse, lalu kita lakukan get item dari key yang telah kita buat bernama to do, dan kita berikan argumen or dan kita masukkan array kosong. Setelah itu kita set state-nya berdasarkan get to do. Setelah itu kita akan buat variabel atau function bernama etodo untuk menangani input to do. Kita berikan parameter to do, lalu kita buat variabel bernama new to do, kita berikan array, lalu masukkan spread operator to do's. Kita akan buat objek yang pertama id berdasarkan dengan nilai UID v4. Kita import v4 as UID v4 dari UID. Setelah itu kita akan buat task dengan value to do. Setelah itu complete dengan value false dan is editing dengan value false. Setelah itu kita akan update local storage-nya dengan parameter new to do. Setelah itu kita akan buat function untuk menangani delete to do dengan parameter id. Lalu kita buat variabel dengan nama new to do. Di dalamnya kita lakukan filter terhadap to do. Lalu kita buat function dalamnya. Jika to do id tidak bernilai true, kita akan update local storage dengan parameter new to do. Kita akan buat function toggle complete dengan parameter id. Lalu kita buat variabel new to do. Setelah itu kita lakukan map terhadap to do. Di dalamnya kita berikan function. Pertama kita akan cek jika to do id sama dengan id bernilai true. Kita akan masukkan to do dan is editing. Tidak, to do is editing. Jika false kita akan kembalikan to do. Kita akan update local storage dengan parameter new to do. Setelah itu kita buat function edit to do dengan parameter id. Kita akan set state-nya langsung saja. Kita akan mapping, berikan parameter berupa function. Kita akan cek jika to do id sama dengan id bernilai true. Kita akan spread to do. Oh, di sini ada hasil kesalahan, kita pastikan saja. Nah, di sini harusnya complete ya. Tidak complete. Setelah itu kita akan buat satu function lagi, yaitu untuk edit task dengan parameter task dan id. Kita akan buat variabel new to do. Kita akan mapping datanya. Jika to do.id sama dengan id bernilai true, kita akan spread to do juga task dan condition is editing. Setelah itu kita akan update local storage-nya dengan parameter new to do. Di sini parameter tergantung terhadap parameter yang dikirim oleh props edit form. Di sini kita tambahkan task.id dan value.
Setelah semua sudah dibuat, kita akan mapping to-do-nya. Kita akan buat pengkondisian. Jika to-do is editing bernilai true, kita akan tampilkan komponen edit form. Edit form mengirimkan sebuah props berupa edit to-do. Kita akan berikan parameter edit task, lalu task dengan to-do, lalu kita akan berikan key berupa to-do.id. Jika bernilai false, kita akan tampilkan komponen to-do item. Di dalamnya kita berikan key to-do.id. Setelah itu kita berikan task to-do, edit to-do, delete to-do sesuai dengan function yang telah kita buat. Di atasnya kita akan tambahkan to-do form untuk menginput tugas. Kita jangan lupa mengimport dari to-do form. Kita akan berikan parameter add to-do dan function add to-do. Setelah itu kita pergi ke app.csx, kita import to-do wrapper. Kita akan panggil sebagai komponen. Oke, sudah selesai. Kita akan coba jalankan aplikasi kita. Jika kalian menggunakan template CRA, kita akan menjalankan npm start. Namun di sini saya menggunakan template file, kita akan menggunakan npm run dev atau yarn dev jika kalian menggunakan yarn. Di sini saya akan menjalankan npm run dev. Di sini mendapatkan error. Kenapa? Karena pada template file kita perlu menginstal package UID secara manual. Langsung saja kita buka terminal. Kita lakukan npm install UID. Setelah selesai, kita akan restart project kita. Setelah itu kita jalankan ulang. Kita coba jalankan projectnya. Kita coba lihat. Kita coba cek dengan konsol. Sepertinya kita mendapatkan error sedikit, yaitu IP prevent default. Setelah itu kita buka file to form. Kita coba cek. Nah, di sini sepertinya ada kesalahan. Saya justru memanggil sebuah function yang seharusnya saya hanya mendeklarasikannya saja. Nah, itu sudah dapat dijalankan. Lalu kita tambahkan juga di sini childnya berupa edit. Lalu di sini kita tambahkan add saja. Kita coba, kita input makan, lalu kita cek inspect di application local storage. Nah, datanya masuk makan, lalu kita coba edit. Nah, datanya sudah masuk ya. Setelah itu kita delete saja. Kita akan mulai edit bagian CSS-nya. Kita akan berikan class name. Di sini kita berikan nama to form. Setelah itu di inputnya kita berikan class name berupa to input. Dan barunya kita akan berikan class name to button. Kita mulai membuat CSS-nya. Pertama kita akan set margin 0, padding 0, lalu box sizing border box. Selanjutnya pada apps kita akan berikan display flags, justify content center. Nah, sudah berada di tengah, lalu kita tambahkan margin, sumbu Y 50 pixel dan sumbu X 0. Setelah itu to the form kita akan berikan display flags directionnya volume, atau kita bukan gap saja 10 pixel seperti ini ya. Setelah itu to input. Kita akan berikan outline-nya none saja. Setelah itu border kita akan berikan 4 pixel solid black. Kita akan berikan padding 5 pixel. Sepertinya terlalu tebal, kita akan jajah ke 2 pixel. Setelah itu border radius kita berikan 5 pixel.
Lalu pada to do button kita akan berikan border 2 pixel solid black dan padding 5 pixel. Border radius kita juga set ke 5 pixel, dan saya ingin menambahkan box shadow 3 pixel black. Kita akan juga berikan margin bottom 2 pixel agar terlihat sejajar. Setelah itu kita akan set warnanya menjadi warna hijau stabilo. Lalu kita berikan hover di sini. Kita akan set box shadow-nya. Dan kita akan berikan transform translate 3 pixel dan 3 pixel. Box shadow-nya kita set ke 0, lalu akan muncul efek seperti diklik. Nah, lalu di bagian to do item di sini ya, class name to do, kita akan edit. Sebelumnya kita akan berikan pembungkus pada tag P. Setelah itu kita lakukan to do item. Dalamnya kita berikan padding 5 pixel, pada class name to do kita akan berikan margin top sekitar 20 pixel. Lalu kita set display name flex, line item center, dan cap 10 pixel. Kita akan set width-nya menjadi 200 pixel. Kita set bordernya 2 pixel solid black, dan background color-nya kita akan berikan warna ini. Kita akan juga berikan border radius senilai 5 pixel. Selanjutnya pada bagian edit icon kita akan edit juga. Kita set juga di bagian icons, kita akan berikan jarak, display flex, dan gap. Lalu pada komponen edit icon kita akan berikan padding 5 pixel, dan background colornya kita akan set juga. Lalu pada tombol delete-nya kita juga ganti warnanya saja. Kita akan berikan margin bottom sekitar 3 pixel juga pada bagian delete icon-nya. Saya juga ingin menambahkan box shadow juga. Lalu hover. Pada hover kita kopikan saja dari to do button karena memiliki animasi yang sama. Di sini saya akan mengambil font dari Google. Ya, saya kalian search. Saya akan menggunakan font Public Sans. Kita get embed. Setelah itu kita import saja, ambil importnya. Kita taruh di bagian paling atas pada file app.css. Setelah itu kita panggil font family-nya. Kita akan tuliskan di sini Public Sans, sans serif. Kita akan set pada buttonnya, kita akan tambahkan font weight agar lebih tebal. Ini sudah cukup bagus ya, dan tinggal di bagian to do input editnya
kita akan berikan jarak sedikit agar tidak menempel ya. Kita akan berikan margin top 20 pixel. Lalu pada bagian tombol edit kita juga akan tambahkan marginnya juga ya. Ya, di bagian sini kita akan ganti. Nah, sudah ya. Nanti kalau kita ganti warnanya saja menjadi warna biru. Nah, ini sudah jadi ya. Lalu kita akan buat pengkondisian jika to-do kita lakukan komplit atau kita tandai. Kita akan berikan teksnya dengan color gray, dan kita akan berikan text decoration line draft. Nah, bisa tampil ya, tercoret ya. Setelah itu kita akan berikan pseudo class berupa after agar menambah menarik. Kita set positionnya menjadi relatif pada komplit. Lalu di pseudo classnya kita akan tambahkan position absolute. Kita akan berikan konten berupa string, dan kita ambil emot ya. Sini sambil emot saja, emot tengkorak. Setelah itu kita set right-nya menjadi 0 agar bagian kanan ya. Kita input, nah sudah jadi ya. Nah, saya ingin ketika user melakukan input, data yang baru diinputkan akan berada di paling atas. Sini kita bisa akali dengan CSS. Kita akan bungkus mapnya dengan class name to-do list. Nah, kita set di CSS-nya. Nah, di sini saja kita tambahkan to-do list. Kita akan set display-nya menjadi flags dan flags direction column reverse. Nah, jadi data yang diinput akan langsung berada di paling atas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.